Pemirsa, viral sumpah pocong di Sumeneb, Jawa Timur. Ritual ini dilaksanakan setelah muncul tuduhan dugaan santet kepada salah satu warga. Viral, sumpah pocong digelar di Masjid Miftahul Ulum, disaksikan warga di Dusun Sarpereng Utara, Lempeng Timur, Sumeneb. Berawal dari tuduhan Nurudin, 65 tahun, kepada Rianti, 61 tahun, diduga memiliki ilmu santet. Isu ini beredar sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat berusaha memediasi keduanya, namun mereka sepakat menyelesaikan dengan sumpah pocong. Hingga sumpah pocong dilaksanakan, tuduhan memiliki ilmu santet tersebut belum dapat dibuktikan secara hukum. Persoalan serupa juga pernah terjadi pada tahun 2022. Saat itu dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Pak Rudin secara menuduh Mbak Rianti itu, Bu Rianti, warga saya juga, dengan tuduhan santet tersebut. Akhirnya mereka itu maunya sendiri, Pak Rianti itu maunya sendiri melakukan sumpah pocong dengan alasan untuk ketentraman dan untuk membersihkan nama baiknya. Pihak pemerintah desa berharap setelah sumpah pocong dilaksanakan, persoalan antar warga dapat berakhir secara damai. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. 3 kapal hangus terbakar saat bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kapal. Ya, beginilah pemirsa di layar kaca, kobaran api cepat membesar, meludeskan kapal yang sedang diperbaiki bagian lambung kapal di Jalan Dermaga Ujung, Penjaringan. Besarnya api dan kencangnya hembusan angin membuat api merembet ke 2 kapal lain yang juga bersandar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga akibat korsleting listrik di salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Diturunkan pemadam. Pemirsa, suara ledakan keras menggegerkan komplek perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Sebuah rumah mewah roboh diduga akibat gas tanam. 2 orang dievakuasi, sementara 4 orang masih terjebak. Usai ledakan terjadi, petugas gabungan langsung memasang garis polisi dan berlomba dengan waktu menjadi korban di tengah tumpukan material. Rumah mewah berlantai 2 itu ambruk setelah warga mendengar suara ledakan keras dari dalam bangunan. Bapak Ibu sekalian, yang tidak berkepentingan di luar polis lain terlebih dahulu. Dugaan sementara ledakan berasal dari gas tanam saat sejumlah pekerja tengah melakukan renovasi rumah. Hasil investigasi awal, adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas, memang terdeteksi di situ. Hingga kini polisi masih melakukan identifikasi dan berupaya mengevakuasi 4 korban yang masih terjebak di dalam rumah. Polisi juga meminta warga untuk tidak mendekati TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi unjuk rasa berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung. Sejumlah elemen mahasiswa menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Aksi unjuk rasa berlangsung di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Aksi ini melibatkan elemen mahasiswa yang menyampaikan berbagai isu. Dalam aksi ini, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum
dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Masa juga menuntut pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara itu, kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi meminta Hotman tidak membawa nama Presiden di kasus Febri. Prasetyo juga membantah pemeriksaan hingga penangkapan Jampitsus harus mendapat izin dari Kepala Negara. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa saya rasa kembali kepada mekanismenya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari Kepala Negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan Presiden Prabowo akan segera terbitkan Kepres terkait pengangkatan Kuntadi sebagai Jampitsus gantikan Febri Adriansyah. Pemerintah targetkan proses administrasi rampung pada pekan ini. Yang akan menjadi Jampitsus itu sudah Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan.